2009 saya bisa jualan, dan awalnya itu jualan tidak hanya ikan koi, tapi banyak jenis. Ada ikan hias yang lainnya juga. Saya ngambilnya waktu itu dari Tulungagung, dan saya jualnya keliling mulai dari pagi ya. Dari pagi ke pasar. Pagi ke pasar, nanti jam 8 ke sekolah-sekolah. Kemudian jam 10 kembali lagi ke pasar, jam 1 saya pulang. Dan itu mengapa saya kok sampai jualan keliling, itu ada yang memotivasi. Itu namanya Bapak Purwo Sanyoto. Saya dulu pernah tinggal di sana juga, yang banyak membantu saya, banyak memotivasi saya untuk mencari income. Jadi tidak kamu harus kerja ini, itu tidak, tapi saya disuruh menghasilkan di situ. Jadi bagaimana dalam satu hari kamu bisa menghasilkan minimal 50.000. Dan waktu itu saya bingung, saya harus kerja apa, saya bingung. Akhirnya yang muncul di pikiran saya itu adalah jual ikan. Kemudian saya lakukan untuk penjualan ikan koi dan ikan hias lainnya di pasar dan di sekolahan. Itu berjalan selama kurang lebihnya 1 tahun. Setelah itu, waktu ada kontes koi, karena saya banyak waktu jualan ikan kan banyak teman-teman koi juga. Akhirnya waktu kontes koi, saya ada yang minta tolong dari panitia, tolong membantu di sekretariat. Dan kebetulan waktu itu ya belum mahir tentang komputer, tapi saya bisa. Terus saya bantu di sekretariat. Kemudian ada dari pihak dinas yang mungkin ngerti kalau ini orang Blitar yang bisa membantu di sekretariat lomba ikan koi. Akhirnya saya dipanggil dan ditawari tempat untuk jualan, yaitu di Dinas Perikanan Kabupaten Blitar. Ini ternyata, dan di sini ada 7 kios kalau nggak salah. Waktu itu ada 7 kios, kemudian kita bersihkan. Terus dari klub, Blitar Koi Club, itu masuk ke sini. Dari teman-teman siapa yang mau mengelola kios ini. Nah akhirnya per kios itu ada yang ngisi. Tapi karena kiosnya nggak jalan, jadi kita nggak begitu kelihatan ya dari jalan raya. Akhirnya mereka mengundurkan untuk jualan. Jadi pulang satu, akhirnya kan habis. Tinggal saya yang di sini. Terus bagaimana supaya kios ini tetap hidup? Akhirnya saya isi dengan ikan koi. Waktu itu awalnya semua jenis ikan ada, tapi karena tidak fokus, waktu penanganan misal ikan A sakit, ikan jenis A sakit, kita fokus di ini, ikan yang lain tidak terawat, akhirnya sakit bareng. Nah kemudian saya fokuskan di pemeliharaan ikan koi. Akhirnya saya jualan ikan koi di sini sampai sekarang. Tahun 2010 saya buat wahana koi. Itu dulu online-nya kita jualnya di blog. Belum ada, sudah ada website untuk jualan ada. Kemudian kalau website kan kita rame-rame. Jadi saya bikin blog, kemudian ada pembeli yang melihat blog kita, dia telepon, kemudian pengiriman gambar waktu itu via email, dan 2010 saya masih pakai Yahoo, kita kirimnya pakai Yahoo, email Yahoo. Kemudian 2012 saya mulai untuk YouTube, dan ternyata dari penonton YouTube itu ternyata banyak yang minat dengan ikan koi. Kemudian ada yang telepon masuk dan order orang dari Bandung waktu itu tahun 2012 datang langsung ke Blitar, langsung 3 petak diambil dibawa semua. Itu dari YouTube. Dan YouTube yang awal itu cuma jalan nggak ada 1 tahun, paling cuma 2 bulan, dan tidak sempat untuk mengelola YouTube-nya itu tidak ada waktu. Kemudian kita fokus di jualan online, waktu itu masih pakai Symbian kita. HP Symbian itu seperti Nokia. Yang rame waktu itu N73. Nah, Nokia ini aku nggak endorse produk ya.
nggak endorse produk, tapi memang kita yang banyak dipakai waktu itu Nokia N73, itu yang fotonya paling bagus, untuk akses pengiriman gambarnya juga cepat. Kemudian di tahun 2015 kita lari ke Android. Belum, 2013 kalau nggak salah, 2013 sudah muncul BlackBerry. Nah itu sudah menunjang untuk penjualan sangat bagus dan enak. Kita jual di BlackBerry itu waktu itu mudah dan untuk konfirmasi sama antara penjual sama pembeli itu enak. Kemudian digeser lagi dengan adanya Android tahun 2015. Ini ngomong tentang teknologi penjualan. Jadi 2015 sampai sekarang itu kita pakai Android. Jadi semua yang di Blitar rata-rata jualnya online, kecuali petani. Kalau petani masih jualnya di tempat. Nanti yang ngambil pedagang, seperti saya, pedagang, ngambil dari petani. Kemudian kita foto, jualnya online melalui Android. Android itu bisa masuk Facebook, WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Itu yang paling ramai. Tahun 2019 saya bikin YouTube lagi. Ini karena bikin YouTube itu bukan karena saya niat bikin konten, tapi karena saya capek bales pertanyaan dari customer. Customer itu punya kendala ikan sakit waktu itu. Jadi banyak ikan yang sakit, akhirnya banyak pertanyaan yang sama. Kalau saya ngetiknya kan capek, masih harus balas yang lain juga, tidak hanya satu orang. Akhirnya saya bikin konten perawatan ikan sakit, dan di situ ternyata kontennya banyak yang melihat. Jadi konten itu banyak yang melihat, akhirnya saya bikin lagi, dan dari YouTube sendiri itu ada masukan, kamu harus bikin setiap hari kalau bisa. Itu dari YouTube-nya, bukan dari viewer ya. Dari YouTube-nya, kamu kalau bisa harus bikin setiap hari konten yang bagus, yang menarik. Nah, akhirnya saya tertarik di situ. Konten-konten yang bisa dilihat oleh para customer lah, yang utama para customer dari Wahana Koi. Karena YouTube tadi ya, karena YouTube tadi kita dapat pertanyaannya sangat banyak. Ada WhatsApp itu yang masuk sehari bisa sampai 200. Jadi kalau kita balas kan nggak nutut. Untuk waktu satu hari balas pesan 100 sampai 200 WA yang masuk itu kan nggak mampu ya kita. Kemudian kita bikin website dan aplikasi, karena kita sekarang sudah rata-rata pegang Android, jadi kita bikin aplikasi untuk Android. Itu sudah mengurangi pesan yang masuk melalui WhatsApp, dan kemarin saya cek itu WhatsApp sudah berkurang kisaran 70% WhatsApp yang masuk. Jadi kita yang utama di penjualan, yang aktivitas sehari-hari itu di penjualan. Jadi kita foto ikan, kemudian upload di aplikasi, dan kita jawab pesan yang masuk. Jadi orderan yang dari aplikasi itu admin yang mengurusi. Harapannya Wahana Koi nanti bisa menjadi wadah untuk perkoian di seluruh Indonesia. Jadi ini kita buat aplikasi yang nantinya rencana kalau sudah fix akan saya buka untuk umum. Jadi semua bisa jualan dan membeli ikan di aplikasi tersebut. Jadi untuk motivasi di tahun ini tahun kita lagi kena pandemi. Tahun ini kena pandemi, kemudian banyak orang-orang yang nganggur, bingung kerja, kemudian banyak lagi orang yang berhenti kerja. Jadi motivasi saya untuk teman-teman yang bingung kerja itu jangan hanya dipikir kita nanti akan kerja apa. Jangan hanya dipikir. Kalau hanya dipikir kapan maju nih kan gitu. Jadi jangan hanya dipikir, kita bisa mulai. Kalau saya awali dengan jualan ikan hias kecil-kecilan atau asongan, karena saya dulu juga pernah ngasong. Untuk jualan itu
kalau apa ya, sesuatu yang bisa dijual itu pasti ada pembelinya. Kalau saya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang bingung kerja mungkin bisa diawali dengan menjual ikan hias atau apa saja yang bisa dijual dengan biaya modal yang minim tapi mendapatkan hasil.